Citaros Channel, Hukum dan Kehidupan. Channel ini kali ini kita akan membahas poin-poin penting dalam sertifikat elektronik. Pengetahuan ini penting supaya kita tidak tertipu di dalam membeli hak atas tanah ya, terutama kaitannya dengan sertifikat ganda atau sertifikat palsu. Pada PP 2497 tentang pendaftaran tanah itu sertifikat itu berbentuk buku atau analog, yaitu 15 halaman sampai 20 halaman. Tapi pasca perubahan PP 2497 menjadi PP 18 2001 ya, tidak lagi menggunakan sertifikat analog melainkan sertifikat digital. Nah, pada prinsipnya sertifikat ini adalah menerangkan tentang kepastian hukum data yuridis dan data fisik. Maka dua hal ini pokoknya kita akan bahas. Pertama, data yuridis. Di data yuridis itu ada angka edisi di pojok paling atas. Angka edisi ini menerangkan riwayat pembuatan sertifikat. Apakah pembaruan hak, apakah pendaftaran tanah pertama kali, apakah peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik dan lain sebagainya. Di yang kedua yaitu jenis hak dan nomor induk bidang. Diisi dengan hak yang dibukukan atau didaftarkan. Nah, nomor induk bidang ini berisi 14 digit. 2 digit pertama menerangkan tentang kode provinsi, 2 digit berikutnya kode kabupaten, 9 digit berikutnya yaitu nomor peta bidang, kemudian kode berikutnya kode kelurahan, kode lingkungan, dan sampai pada kode pendaftaran hak terakhir. Nah, di angka ketiga yaitu kalimat pembuka. Kalimat ini disebut dengan kalimat pendahuluan terkait dengan kepemilikan bidang tanah ya, termasuk kewajiban-kewajiban apa saja yang di dalamnya dan batas waktu penguasaannya. Tapi kalau hak milik kan tidak ada batas waktu. Tapi kalau ada hak guna bangunan di situ jelas nanti dituangkan kapan berakhirnya hak guna bangunan seterusnya ya. Nah, di poin keempat itu tanda tangan elektronik menegaskan tentang pejabat yang berwenang dalam menerbitkan basicing atau keputusan berkaitan dengan sertifikat ini. Berikutnya yang kelima yaitu keterangan bidang tanah ya. Uraian ini mengenai letak bidang tanahnya ya, siapa yang alamatnya, apakah di jalan X nomor sekian, kelurahan mana dan seterusnya ya. Nah, yang keenam ini berisi keterangan uraian pemilik bidang tanah, siapa pemegang haknya, atas nama siapalah simpelnya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh itu keterangan tentang catatan pendaftaran tanah. Uraian dasar ini bicara soal perolehan dan peralihannya ya, status catatan terakhir. Apakah ini diperoleh melalui hibah, apakah ini diperoleh melalui jual beli, apakah ini diperoleh melalui wakaf, hadiah dan seterusnya ya. Nah, ini penting supaya kita tidak dibungkus-bungkus sama orang. Kan biasanya ada orang mengatakan bahwa ini saya dapat dari hibah. Tahu-tahu kita cek, oh ini dapat jual beli. Artinya kita harus cari apakah benar ada surat jual belinya ya. Dan itu bisa kita konfrontir di BPN, kesimpan menjadi warkah. Nah, berikutnya data fisik ya. Itu mengenai letak bidang tanah ya. Ini di warna biru ya, gambar situasi tentang batas utara, barat, timur, selatannya dan seterusnya. Intinya bahwa ini sebagai wujud konkret dari penegasan prinsip kontraktual delimitasi, yaitu kepastian soal batas. Makanya kita tidak boleh kalau 10 arah kita punya ya 10 arah ya kita kuasai. Karena apa? Ada prinsip nemo plus juris. Orang tidak bisa melepaskan di luar apa yang menjadi miliknya. Oke, yang terakhir yaitu berisi tentang kode ya, barcode tentang keaslian. Nah, ini perlu kita cek, yaitu salah satunya menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Silakan di-download. Itu dia tips-tips poin-poin penting untuk dalam baca sertifikat elektronik supaya kita tidak menjadi korban penipuan. Paling tidak kita bisa membaca semua keterangan yang berkaitan dengan sertifikat elektronik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.